Selamat pagi, selamat siang kepada anak kami. Hari ini kita akan membahas kembali tentang Liangci, measure words. Jadi ini di SMP kita sudah pernah belajar tentang Liangci, ya, dari mulai 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Dan ini biasanya kode-kode tangan ini untuk para orang dari Tiongkok membuat kode angka, ya. Misalnya di sini 0 i, 1 i, san, se, u, liu, ya. Jadi orang Tiongkok dulu kasih kode seperti ini aja. Ci, nggak banyak ngomong, ya. Pa, jiu, se, ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini cara untuk menyebut angka yang besar, ya. Iqian ini 1000, 1000. Iwan, Paiwan 1 miliar, atau kalau Indonesia 1 juta, ya. Kemudian Iqianwan ini masih statusnya masih wan. Dan di sini Iqianwan ini artinya 1000-an atau 10 juta. Kemudian ada 100 juta, II, ya, itu per 100 juta. Kemudian kita lihat cara untuk menyebutkan persentase Python CI. Nah, Python ini 100, 1 dari 100 maksudnya. Nah, 1 dari 100 berarti 1%. Kemudian ada Python CC, 10 dari 100 atau 10 dari ratusan, jadi disebut 10%. Kemudian ada Python ini 100 dari 100. Nah, jadi bacanya dari belakang sini, ya. Tapi kita nggak baca dari belakang, ya. Kita tetap baca dari depan. Cuma kalau di Indonesia kan, ya, cara yang tetap paling gampang itu kita lihat aja yang di belakang sini. Ini ada 1, ada 10, ada ratusan. Nah, kita bisa menentukan dia menggunakan persentase apa. Kemudian ada erfensi, ya, 1 dibagi 2. Nah, ini cara untuk melihatnya juga gampang. Di sini 1 itu dibagi 2. Kemudian sanfense, nah, 2 per 3. Nah, 2 per 3, ya. Kemudian ada sevense, seperempat. Maksudnya ini 4 bagian tapi yang diambil 1. Cuma kan kadang kita di Indonesia kurang paham, jadi kita ambil aja di sini yang di belakangnya ini. Nah, berarti seperempat, ya. Fen ini adalah bagian, se ini adalah dari, ya. Oke, itu untuk menentukan persentase, ya. Oke, sudah paham, ya, tentang persentase. Kemudian untuk peringkat, ya, peringkat atau juara, di sini ada TI, TR, Tisan, ya. Itu peringkat juara kelas atau peringkat dalam pertandingan, ya. Nah, puluhan udah paham lah, ya, puluhan. Oke. Beberapa waktu lalu kita ulas kembali measure words yang lebih luas agar kita lebih paham, ya. Jadi kalau di Indonesia misalnya sebuah gedung, kalau di Mandarin tidak boleh, ya. Mandarin itu harus ada namanya kata unit atau measure words-nya. Nah, misalnya kita lihat contoh di sini, Izuolou, sebuah bangunan, ya. Jadi cuo ini untuk bangunan yang bertingkat atau bangunan tinggi besar, ya. Kemudian isuo xiesiao, isuo ini untuk tempat. Nah, jadi ini sekolah ini sebuah tempat. Jadi isuo xiesiao, ya, sebuah sekolah. Kemudian ada Ike Nisheng, seorang anak perempuan, ya.
seorang murid perempuan, siswa perempuan ya. Ini pakai ke ya. Berikutnya kita lihat Yifu Hua. Yifu Hua, sebuah lukisan. Nah, jadi lukisan itu kata yunnya fu. Kemudian nomor 5, I Pangren. I Pangren, satu grup atau satu kelompok orang. Nah, kemudian ada Wan Ti Set. I Tao Cha Ji. I Tao Cha Ji, ya, satu set alat untuk membuat teh sit. Kemudian ada I San Men, sebuah pintu. Ya, ada I Qin Yang, sekelompok domba. Ada Liang Fu Kuai Zi, ada dua pasang sumpit ya. Kemudian ada Liang Tou Niu, 2 ekor sapi. Ini pernah kita pelajari sebelumnya. Tou ini untuk hewan mamalia yang besar ya. Kemudian Liang Pi Ma itu 2 ekor kuda. 2 ekor kuda ya. Jadi untuk kuda ini pakai pi ya. Kuda yang bisa ditunggangi. Sama dengan zebra juga ya. Zebra itu sejenis hewan yang menyerupai kuda. Kemudian ada Liang Chang Cao Pian, 2 lembar Cao Pian, foto ya. Kemudian ada Liang Jian Tai. Liang Jian Tai, Jian ini untuk potong ya. 2 potong baju ya, pakaian besar. Pakaian besar ini maksudnya setelan ya. Kemudian ada Liang Fen Kuai Chan, ya, 2 menu ya. 2 menu makanan cepat saji. Nah, jadi di sini measure word-nya cukup banyak ya. Jadi Mandarin itu sebenarnya kaya ya. Kaya dengan kata-kata benda seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ada Liang Pian Wen Zhang, 2 artikel. Artikel itu pian. Ada Liang Ke Shu, 2 batang pohon ya. Ada Liang Kuai Nai Liao, 2 potong dari keju. Ada Liang Tiaoyi, 2 ekor ikan ya, Liang Tiaoyi. Ada Liang Suang Wa Zi, 2 pasang. Ini 1 pasang ini kan harus memang sepasang ya. 2 pasang kaos kaki. Kemudian ada San Ke Sing Sing, 3 butir bintang-bintang ya. Bisa juga untuk bintang-bintang di langit. Kemudian ada San Se Mao, ekor ini untuk hewan yang agak kecil ya, San Se Mao. Kemudian ada San Pu Shou Ji, 3 cell phones ya, 3 handphone ya. Kemudian ada San Pa Tao, 3 buah pisau. Kemudian kita lihat di sini ada San Pen Su, 3 jilid buku atau 3 buah buku. Kemudian San Li Yao, 3 butir obat ya. Kemudian San Se Hua, 3 cabang batang bunga. Dan San Pian Ye Ci, 3 lembar dedaunan. Nah, jadi bahasa Mandarin itu cukup kaya ya. Cukup kaya dengan kata-kata unit atau measure word-nya. Oke, sampai di sini tentang kata unit atau kata benda. Ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar atau di classroom. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.